Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Family, NPM akhir 143. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul pengaruh durasi belajar terhadap manajemen waktu mahasiswa. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Kalau kita lihat dari kehidupan mahasiswa sehari-hari, banyak dari kita yang masih kesulitan mengatur waktu belajar. Padahal durasi belajar sering dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam manajemen waktu. Sebenarnya sudah banyak penelitian yang membahas durasi belajar dan manajemen waktu, tapi sedikit yang fokus dalam melihat hubungan langsung antara keduanya. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah durasi belajar benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen waktu mahasiswa. Untuk metode penelitian ini sendiri, saya menggunakan metode kuantitatif. Nah, jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 34 mahasiswa. Variabel dalam penelitian ini tuh ada dua, yaitu durasi belajar sebagai variabel X dan manajemen waktu sebagai variabel Y. Nah, awalnya itu saya menggunakan tiga variabel, yaitu durasi belajar, manajemen waktu, dan prestasi akademik. Namun, untuk analisis lanjutan, saya hanya fokus pada dua variabel utama, yaitu durasi belajar dan manajemen waktu. Hal ini dilakukan supaya analisis ini itu lebih fokus dan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang pertama, yaitu statistika deskriptif. Untuk variabel durasi belajar, hasil statistika deskriptifnya yaitu menunjukkan bahwa rata-rata durasi belajar mahasiswa adalah 2,79 jam. Median dan modusnya sama-sama 3 jam, dan durasi belajar terendah yaitu 1 jam dan tertingginya yaitu 5 jam. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belajar sekitar 3 jam per hari. Lalu untuk statistika deskriptif variabel manajemen waktu, rata-ratanya yaitu sebesar 83,82%. Lalu median dan modusnya berada di angka 80%, nilai terendah yaitu 70%, dan tertinggi 100%. Artinya, secara umum, kemampuan manajemen waktu mahasiswa berada di kategori cukup baik. Selanjutnya dilakukan uji korelasi. Nilai korelasi yang diperoleh adalah R sama dengan 0,5743 dengan p-value kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan bersifat positif antara durasi belajar dan manajemen waktu. Artinya, semakin lama durasi belajar, maka manajemen waktu cenderung semakin lebih baik. Lalu ada z-test pada uji hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak ada pengaruh, sedangkan H1 menyatakan ada pengaruh. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Z hitung besar itu minus 68,47. Nilai Z titis adalah kurang lebih 1,96. Karena Z hitung berada di luar daerah penerimaan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya yaitu ada regresi. Dari analisis regresi diperoleh model Y sama dengan 70 plus 5X. Koefisien regresinya bernilai positif yaitu 5. Yang berarti setiap peningkatannya durasi belajar akan meningkatkan manajemen waktu. Nah, nilai R-square-nya sebesar 0,329, artinya sekitar 33%. Variasi manajemen waktu dapat dijelaskan oleh durasi belajar, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat hubungan yang signifikan antara durasi belajar terhadap manajemen waktu mahasiswa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1 diterima, yang berarti durasi belajar memang berperan dalam kemampuan mahasiswa mengatur waktu.
Dalam penelitian ini, variabel prestasi akademik tidak dimasukkan dalam model analisis akhir, karena fokus penelitian hanya pada hubungan antara durasi belajar dengan manajemen waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik durasi belajar mahasiswa, maka manajemen waktunya juga cenderung semakin baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.